Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita dalam keadaan sehat dan walafiat. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ketenagakerjaan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pembelajaran kali ini agak sedikit berbeda dikarenakan kondisi kita yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas. Namun, Ibu harap kalian dapat memahami materi yang Ibu akan sampaikan dengan maksimal. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, dan jenis-jenis tenaga kerja. Nah, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan pengertian tentang ketenagakerjaan. Nah, apa sih tenaga kerja itu? Tenaga kerja adalah semua penduduk dalam usia kerja atau usia produktif. Nah, dalam istilah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Jadi, tenaga kerja adalah definisi umum yang mencakup penduduk yang punya kemampuan untuk bekerja atau berusia 15 tahun ke atas. Nah, tenaga kerja ini dibedakan menjadi dua, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Sedangkan angkatan kerja di sini adalah penduduk dengan usia produktif atau usia kerja 15 tahun ke atas hingga 64 tahun yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya seperti orang yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja. Nah, itu merupakan pekerja yang sedang cuti, pekerja yang sedang sakit, atau pekerja yang mogok kerja, atau pekerja yang izin atau berhalangan, dan sebagainya. Sedangkan pengangguran adalah orang yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. Nah, dengan demikian pengangguran juga termasuk angkatan kerja. Nah, untuk bukan angkatan kerja adalah penduduk yang usia produktif atau usia kerja 15 tahun ke atas yang sedang bersekolah atau kuliah atau mengurus rumah tangga dan pensiunan. Itu dikatakan sebagai bukan angkatan kerja. Contohnya seperti kalian ini yang sedang bersekolah, usia kalian sudah di atas 15 tahun namun kalian masih bersekolah, jadi dikatakan sebagai bukan angkatan kerja. Selain itu seperti ibu rumah tangga yang sedang mengurus keluarganya dan tidak memiliki pekerjaan, nah itu bisa dikatakan sebagai bukan angkatan kerja. Sampai di sini paham, anak-anak? Nah, untuk selanjutnya yaitu kesempatan kerja. Apa sih kesempatan kerja itu? Kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Nah, kesempatan kerja di sini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada mereka yang bekerja full
Dan yang kedua, mereka yang masih setengah menganggur. Yang pertama, mereka yang bekerja full atau mereka yang bekerja dengan penuh, yaitu mereka yang sudah bekerja dan memenuhi syarat antara lain bekerja 40 jam kerja per minggunya, memiliki upah minimum regional dan sesuai dengan latar belakang atau keahliannya. Yang kedua, mereka yang masih setengah menganggur. Nah, itu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal atau kurang dari 35 jam per minggunya dan masih mencari pekerjaan. Nah, itu bisa disebut dengan setengah menganggur. Termasuk dalam kategori setengah menganggur ini, misalnya seorang tenaga kerja lepas yang tidak ada kepastian jam kerjanya. Sampai di sini paham anak-anak? Baik. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja ini. Apa aja sih? Yang pertama, ada usia tenaga kerja. Yang kedua, tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian tenaga kerja. Yang ketiga, lapangan kerja yang tersedia dan kebutuhan tenaga kerja. Dan yang keempat, jumlah angkatan kerja yang tersedia. Nah, jumlah angkatan kerja yang tersedia ini dapat mempengaruhi kesempatan kerja jikalau jumlah angkatan kerja yang tersedia lebih banyak dari jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Nah, jika ada kondisi seperti ini akan mengakibatkan timbulnya pengangguran, di mana jumlah angkatan kerja yang tersedia tadi lebih banyak dari jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis tenaga kerja. Nah, di sini ada yang tahu nggak jenis-jenis tenaga kerja itu apa saja? Nah, jenis-jenis tenaga kerja di sini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada berdasarkan keahliannya. Yang kedua berdasarkan sifatnya. Dan yang ketiga berdasarkan hubungan proses produksi. Kita pelajari yang berdasarkan keahliannya terlebih dahulu. Nah, berdasarkan keahliannya di sini juga dibagi menjadi 3. Ada tenaga kerja terdidik. Dan yang kedua ada tenaga kerja terlatih. Dan yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Sesuai dengan namanya, tenaga kerja terdidik ini adalah tenaga kerja yang memerlukan kemahirannya pada suatu bidang tertentu melalui sekolah atau pendidikan terstruktur terlebih dahulu. Biasanya tenaga kerja terdidik ini mengenyam pendidikan terlebih dahulu untuk menjadi tenaga kerja yang profesional dalam bidangnya, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan informal yang terstruktur. Contohnya apa sih tenaga kerja terdidik itu? Contohnya seperti seorang dokter. Dokter di sini sebelumnya dia mengenyam pendidikan dokter terlebih dahulu dan mempelajari ilmu-ilmu tentang dokter. Nah, contoh yang kedua yaitu ada seorang pengacara, hakim, dan jaksa. Nah,
mereka ini sebelumnya sudah mengenyam pendidikan terlebih dahulu. Biasanya mereka kuliah dengan jurusan hukum dan mereka mempelajari teori-teori hukum di perkuliahannya agar menjadi tenaga kerja yang profesional. Dan contoh yang ketiga ada seperti guru ekonomi, guru IPS, guru geografi. Nah, mereka ini juga sebelumnya mengenyam pendidikan yang sesuai dengan jurusannya terlebih dahulu. Nah, itulah beberapa contoh dari tenaga kerja terdidik. Nah, yang kedua yaitu ada tenaga kerja terlatih. Apa sih tenaga kerja terlatih itu? Tenaga kerja terlatih itu adalah tenaga kerja yang memerlukan latihan dan pengalaman kerja. Tenaga kerja terlatih ini berbeda dengan tenaga kerja terdidik, di mana kalau tenaga kerja terdidik di sini memerlukan pendidikan terlebih dahulu. Namun, kalau di tenaga kerja terlatih ini hanya perlu memerlukan latihan dan pengalaman kerja. Nah, di sini contohnya seperti seorang penjahit. Nah, seorang penjahit ini tidak mungkin memerlukan pendidikan terlebih dahulu untuk bisa menjahit dengan profesional. Namun, penjahit di sini memerlukan pelatihan-pelatihan dan pengalaman kerja agar bisa menjadi penjahit yang profesional. Selain itu, contoh dari tenaga kerja terlatih ini ada montir, sopir, pelayan toko, dan pelukis. Nah, yang selanjutnya anak-anak ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Anak-anak tahu nggak tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih ini apa? Ya, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih ini adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan maupun latihan sebelumnya. Hanya saja tenaga kerja terdidik dan tidak terlatih ini hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya seperti kuli bangunan, pesuruh, dan tukang sampah. Nah, mereka-mereka ini tidak perlu memerlukan pendidikan dan latihan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan sifatnya. Nah, jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan sifatnya ini dibagi menjadi dua. Ada yang tahu nggak apa saja? Ya, benar. Yang pertama ada tenaga kerja jasmani dan yang kedua ada tenaga kerja rohani. Yang pertama, Ibu akan membahas tenaga kerja jasmani terlebih dahulu. Apa sih tenaga kerja jasmani itu? Tenaga kerja jasmani itu adalah tenaga kerja yang dalam kegiatannya lebih mengandalkan tenaga fisik dalam melaksanakan proses produksinya. Nah, contoh tenaga kerja jasmani di sini adalah pekerja bangunan dan sopir angkutan umum. Nah, mereka berdua ini lebih banyak mengandalkan tenaga fisiknya dalam melakukan proses produksi atau melakukan pekerjaannya. Seperti tadi pekerja bangunan, dia lebih banyak menggunakan tenaga fisiknya seperti kaki dan tangan untuk melakukan pekerjaannya. Nah, yang kedua ada tenaga kerja rohani. Nah, tenaga kerja rohani di sini adalah tenaga kerja yang dalam kerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, atau ide yang bersifat produktif dalam proses produksi. Nah, biasanya pekerja ini
lebih banyak menggunakan pikirannya untuk melakukan pekerjaannya. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya seperti manajer dan direktur dan ada lagi tuh konsultan. Nah, mereka ini bekerja lebih banyak menggunakan pikirannya daripada tenaga fisiknya. Nah, itulah contoh-contoh dari tenaga kerja jasmani dan rohani. Nah, yang terakhir di sini ada jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan hubungannya dengan proses produksi. Nah, jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan hubungannya dengan proses produksi ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada tenaga kerja langsung. Yang kedua ada tenaga kerja tidak langsung. Yang pertama, Ibu akan membahas tenaga kerja langsung. Apa sih tenaga kerja langsung ini? Nah, tenaga kerja langsung di sini yaitu tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau barang yang dihasilkan. Nah, contoh dari tenaga kerja langsung di sini adalah karyawan bagian produksi. Yang kedua ini ada tenaga kerja tidak langsung. Apa sih yang dimaksud dengan tenaga kerja tidak langsung itu? Nah, tenaga kerja tidak langsung di sini adalah tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi, namun biayanya dikaitkan pada biaya operasional pabrik. Contohnya seperti apa sih, Bu? Contohnya seperti tenaga kerja pada bagian penjualan. Yang kedua, tenaga kerja pada bagian marketing. Dan yang ketiga ada tenaga kerja bagian periklanan. Nah, mereka ini tidak terlibat secara langsung pada proses produksi, namun biayanya dikaitkan pada biaya operasional pabrik. Nah, itulah contoh-contoh dari tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Ya, anak-anak, hari ini kita telah mempelajari materi ketenagakerjaan dan jenis-jenis tenaga kerja. Jadi, jenis-jenis tenaga kerja di sini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada berdasarkan keahliannya, yang kedua berdasarkan sifatnya, dan yang ketiga berdasarkan hubungannya dengan proses produksi. Nah, berdasarkan keahliannya ini dibagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, sedangkan berdasarkan sifatnya ini di sini dibagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Dan yang ketiga berdasarkan hubungannya dengan proses produksi dibagi menjadi 2, ada tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan? Baik, belajar hari ini cukup sampai di sini, dan semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan maksimal. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.